Oke, kali ini kita akan membahas nilai kebenaran kalimat logika dengan operator OR atau disjungsi dan nilai kebenaran kalimat logika beroperator XOR atau eksklusif disjungsi. Sebelum membahas nilai kebenaran kalimat XOR, kita lihat kembali pembahasan kalimat OR atau disjungsi. Oke, berikutnya kita bahas mengenai operator disjungsi yang berarti atau. Kita perhatikan contoh berikut. Ada kalimat, saya akan gembira apabila saya mendapat hadiah atau Anda mentraktir saya. Di mana saya mendapat hadiah kita umpamakan sebagai P, Anda mentraktir saya kita umpamakan sebagai variabel Q. Kemudian kita buat tabel kebenaran dua buah variabel, jadi ada 4 baris seperti tadi. Kemudian di situ ada kolom ketiga adalah kalimat majemuk P atau Q. Kalau kita buat nilainya, coba Anda perhatikan di sini ya. 0, 0 nilainya adalah 0, 0, 1 nilainya 1, 1, 0 nilainya 1, 1, 1 nilainya 1. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, 0, 0 nilainya 0. Berarti kalau P-nya bernilai 0, berarti saya tidak mendapat hadiah. Q-nya bernilai 0, Anda tidak mentraktir saya. Jadi saya tidak mendapat hadiah atau Anda tidak mentraktir saya. Saya nggak dapat apa-apa nih. Jadi kalimatnya P atau Q nilainya adalah 0 ya. Karena saya nggak jadi gembira ini. Nah, sekarang yang baris kedua. P-nya bernilai 0, Q-nya bernilai 1, P atau Q-nya bernilai 1. P-nya 0, saya tidak mendapat hadiah. Q-nya bernilai 1, Anda mentraktir saya. Karena P atau Q, jadi walaupun saya tidak mendapat hadiah, tapi Anda tetap mentraktir saya, berarti saya tetap bergembira ya. Kemudian yang ketiga, P-nya bernilai 1, artinya saya mendapat hadiah ya, tetapi Q-nya bernilai 0, Anda tidak mentraktir saya ya. Walaupun Anda tidak mentraktir saya, tetapi saya mendapat hadiah, jadi P atau Q tetap bernilai 1, saya tetap bergembira. Nah, sekarang yang keempat, P-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 1, maka P atau Q-nya bernilai 1. Saya mendapat hadiah ya, P sama dengan 1, saya mendapat hadiah, Q sama dengan 1, Anda mentraktir saya, jadi saya dapat dua-duanya. Jadi P atau Q-nya bernilai 1, saya mendapat hadiah atau Anda mentraktir saya. Nah, dalam operasi disjungsi, kalau kita perhatikan di sini, P atau Q akan bernilai benar atau bernilai 1 jika minimal atau sedikitnya satu variabel bernilai benar. Jadi operator atau itu kalau salah satu memenuhi syarat bisa diterima. Balikan dari dan tadi, kalau dan kan kedua-duanya atau semuanya harus memenuhi syarat. Tapi kalau atau disjungsi satu saja memenuhi syarat ya diterima. Oke, berikutnya kita akan bahas kalimat exclusive disjunction atau eksklusif disjungsi atau XOR. Apa perbedaannya dengan kalimat disjungsi atau OR? Exclusive disjunction atau exclusive OR adalah suatu kondisi di mana Anda hanya diberikan satu pilihan nilai benar. Contoh misalnya seperti ini. Anda membeli seekor kucing. Ingat, Anda hanya memelihara seekor kucing. Maka pastilah kucing Anda berjenis kelamin jantan atau berjenis kelamin betina. Tapi tidak keduanya kan? Jadi, misalnya variabel P adalah kucing berjenis kelamin jantan, variabel Q adalah kucing berjenis kelamin betina, maka kucing jantan atau kucing betina kita tuliskan sebagai P XOR Q. Kalimat tersebut dapat digambarkan dalam tabel kebenaran sebagai berikut. Kita perhatikan pada baris kedua dan ketiga. Pada baris kedua dan ketiga, P eksklusif OR Q itu bernilai 1. Pada baris kedua, di mana di situ P bernilai 0, Q bernilai 1. Artinya bahwa
kucing berjenis kelamin betina karena Q bernilai 1. Dia tidak berjenis kelamin jantan. Nah, kalimat ini bernilai benar karena kucing mempunyai jenis kelamin, yaitu betina. Sekarang perhatikan baris ketiga, di mana di situ P bernilai 1, Q bernilai 0. P bernilai 1 artinya kucing bernilai jantan adalah benar. Sedangkan Q bernilai 0 artinya kucing tidak berjenis kelamin betina. Sehingga kalimat itu menyatakan bahwa kucing berjenis kelamin jantan. Berarti kalimat itu benar karena kucing berjenis kelamin. Nah, sekarang kita coba perhatikan baris pertama, di mana P bernilai 0, Q bernilai 0. Maka kalimat P eksklusif OR Q bernilai 0. P bernilai 0 artinya kucing tidak berjenis kelamin jantan. Q bernilai 0, kucing tidak berjenis kelamin betina. Nah, kalimat P atau Q itu akan menjadi salah. Karena di situ artinya bahwa kucing tidak berjenis kelamin. Dia tidak betina, dia tidak jantan. Berarti kalimat itu bernilai salah. Berikutnya pada baris keempat. P bernilai 1, Q bernilai 1. Maka kalimat P eksklusif OR Q itu bernilai 0. Karena tidak mungkin bahwa kucing itu berjenis kelamin jantan sekaligus berjenis kelamin betina. Jadi tidak jelas jenis kelaminnya. Nah, jadi kalimat eksklusif OR akan bernilai benar manakala hanya ada satu variabel bernilai benar. Contoh lain dari eksklusif disjunction adalah pada saat Anda mengisi kolom agama di KTP. Anda hanya boleh mengisi satu macam agama. Anda tidak boleh mengisi lebih dari satu macam agama. Sebaliknya, Anda juga tidak boleh tidak mengisi kolom agama, harus diisi. Karena di Indonesia menganut bahwa setiap warga negara harus berketuhanan, artinya beragama. Oke, sekarang coba deh cari contoh-contoh lainnya dari eksklusif disjunction. Nah, sekarang kita tahu apa perbedaan disjungsi dengan eksklusif disjungsi, OR dengan XOR. Disjungsi dia akan bernilai benar manakala paling sedikit satu variabel bernilai benar. Eksklusif disjungsi akan bernilai benar manakala hanya ada satu variabel bernilai benar. Oke, pembahasan mengenai eksklusif disjunction dengan disjunction atau XOR dengan OR. Terima kasih.